Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Pada pertemuan kedua ini, Ibu akan membahas sedikit materi yang telah disampaikan pada pertemuan minggu lalu, di mana seni lukis ini merupakan seni rupa dua dimensi yang dituangkan dalam media lukis seperti kanvas dan lain sebagainya dengan menggunakan alat lukis seperti pensil, cat, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan garis, titik, bidang, bentuk, warna, tekstur, serta efek pencahayaan, acuan keindahan, maka terciptalah suatu karya lukis yang bisa dinikmati estetikanya atau keindahannya. Pada pertemuan kedua ini, Ibu akan membahas sedikit tentang materi yang sudah disampaikan pada pertemuan pertama, di mana seni lukis ini merupakan salah satu seni rupa murni yang mengutamakan nilai keindahan atau estetika banding fungsi, di mana biasanya sebuah karya seni lukis ini merupakan suatu gambaran atau ungkapan ekspresi di mana seorang pelukis biasanya ingin menemukan kepuasannya tersendiri. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam karya seni lukis, yaitu unsur seni lukis dan aliran seni lukis. Unsur seni lukis dibagi menjadi dua, yaitu unsur visual dan unsur non-visual. Aliran seni lukis dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu romantisme, naturalisme, realisme, impresionisme, fauvisme, ekspresionisme, kubisme, dadisme, dan surrealisme. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas materi terkait tema seni lukis, di mana tema merupakan gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa dua dimensi maupun seni rupa tiga dimensi. Dalam sebuah tema lukisan, ada beberapa tema di dalam pembuatan karya seni rupa. Di antaranya yaitu hubungan antara manusia dengan dirinya, di mana para seniman tak jarang menjadikan dirinya sendiri sebagai tema atau objek dalam karyanya. Kemudian, hubungan antara manusia dengan manusia lain, di mana seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang yang ada di sekitarnya. Lalu, hubungan antara manusia dengan alam sekitar, di mana alam sekitar merupakan faktor yang sangat mempengaruhi seorang seniman dalam menghasilkan sebuah karya. Hubungan antara manusia dengan benda, di mana benda-benda yang berada di sekitar kita bisa dijadikan sebuah objek lukisan yang mengesankan karena memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Kemudian, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya, di mana aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Lalu yang terakhir yaitu hubungan antara manusia dengan alam khayal, di mana ide, imajinasi, atau khayalan sering melintas dalam pikiran kita, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, seperti saat ketika kita tidur. Dalam melukis dibutuhkan beberapa alat dan bahan, di mana alat tersebut yaitu kertas, pensil, tinta, pensil warna, krayon, pena, cat air, kanvas, kuas, dan sebagainya. Teknik melukis dapat menggunakan beberapa cara, yaitu akuarel atau transparan, kemudian plakat atau menutup, kemudian spray atau semprot, pointillis atau titik-titik, dan tempera. Lukisan tempera adalah medium lukisan kekal, cepat kering yang terdiri dari pigmen pewarna dicampur dengan medium pengikat larut air seperti bahan kuning telur,
atau yang lain. Lukisan kaca dibuat dengan menempelkan bagian kaca dengan bantuan timah, kuningan, atau tembaga. Kaca-kaca tersebut dibentuk dan ditempelkan sesuai dengan pola tertentu dengan warna-warna yang beragam. Kemudian mozaik. Mozaik yaitu pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan, kemudian disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Lukisan minyak atau plakat. Cat minyak adalah cat yang terdiri atas partikel-partikel pigmen yang dicampurkan dengan medium yang terdiri dari minyak pengering. Lukisan cat air atau akuarel. Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan sapuan tipis sehingga hasilnya transparan. Media yang digunakan untuk bahan cat air adalah kertas, papirus, kulit, kain, kayu, atau kanvas. Lukisan batik atau batik painting. Batik merupakan lukisan di atas kain yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pakaian. Kemudian lukisan akrilik, di mana lukisan akrilik ini adalah lukisan dengan bahan akrilik yang menghasilkan warna cerah dan menyala. Prosedur dalam berkarya seni lukis yaitu memunculkan gagasan, memilih bahan, menentukan teknik, membuat sketsa, dan menyempurnakan lukisan. Tahap pertama yaitu memunculkan gagasan, di mana memunculkan gagasan kreatif dapat ditempuh dengan cara mempelajari atau membaca buku, melihat film-film dokumenter tentang lukisan, mengunjungi kegiatan pameran atau museum, melihat objek secara langsung, atau mengembangkan imajinasi. Memilih bahan. Setelah terbentuk atau muncul gagasan kreatif, langkah selanjutnya adalah memilih bahan yang akan digunakan. Bahan-bahan yang dapat digunakan antara lain kertas gambar atau karton, pastel, spidol, cat air, cat akrilik, dan kain kanvas yang dibentangkan atau dibingkai dan dicat minyak. Kemudian menentukan teknik, di mana ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam melukis. Di antaranya yaitu teknik transparan warna, teknik plakat warna, teknik goresan ekspresif dengan menggunakan jari atau palet, kemudian teknik tebal atau bertekstur, dan teknik timbul. Membuat sketsa. Setelah bahan dapat ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat sketsa gambar, di mana sketsa adalah gambar awal yang akan dibuat lukisan. Sketsa inilah yang nantinya diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Dan tahap yang terakhir yaitu menyempurnakan lukisan, di mana tahap melukis yang terakhir adalah menyempurnakan atau menyelesaikan sketsa yang telah dibuat dengan cara mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok atau positif dan latar belakangnya atau negatif. Kemudian menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran atau spotlight, penegasan dan penentuan gelap terangnya lukisan. Itulah tadi sekilas tentang tema seni lukis. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang materi seni patung. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.